terdapat 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai perspektif global dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mencintai produk dalam negeri atau produk lokal. Jadi, ketika kita membeli suatu barang di aplikasi jualan online, kita dapat membeli toko yang berada di dalam negeri, karena di aplikasi tersebut banyak sekali produk-produk yang dijual dari luar negeri. Jadi kita harus dapat memilih mana produk yang dari dalam negeri dan produk yang dari luar negeri. Yang kedua, dengan meningkatkan kemampuan bahasa asing. Bahasa asing yang paling dasar harus kita miliki yaitu bahasa Inggris. Karena sekarang ini banyak sekali perkembangan teknologi yang di dalamnya terdapat informasi atau supaya kita dapat berkomunikasi dengan lancar jika memiliki teman ataupun sahabat yang dari luar negeri. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan percakapan yang sederhana dengan salah satu anggota keluarga, supaya sedikit demi sedikit kita dapat berbahasa asing dengan lancar. Yang ketiga yaitu dapat menyeleksi informasi yang baik. Jadi saat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar adanya, alias hoax. Dengan begitu kita harus cerdas dan pintar dalam memilih informasi yang kita dapat atau dengan mencari kebenarannya di platform-platform yang sudah tersedia di HP. Isu global kaitannya dengan perspektif global. Yang pertama ada pokok-pokok penduduk dan KB atau Population and Family Planning. Jadi di sini direncanakan sebuah keluarga untuk membatasi keturunan mereka. Yang sering terdengar yaitu dengan hanya 2 anak saja, supaya lama-kelamaan tidak menjadi masalah global yang lebih besar. Yang kedua, hak rakyat untuk menentukan pemerintahan sendiri atau self-determination. Jadi di sini seperti kegiatan pemilu atau pemilihan umum yang biasanya digunakan untuk memilih sebuah pemimpin negara atau pemimpin rakyat. Di sini rakyat diberikan hak untuk menentukan pemimpin yang mereka sukai. Tapi mengapa di sini menjadi isu-isu global kaitannya dengan perspektif global? Karena dalam kegiatan pemilu tersebut banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh atasan, seperti memberikan uang untuk memilih suatu calon pemimpin supaya mereka dapat menang dan menjadi pemimpin rakyat mereka. Yang ketiga ada pembangunan atau development. Jadi di sini pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat skala kecil sampai ke tingkat negara atau oleh presiden. Di sini dilakukan pembangunan supaya daerah tersebut tetap mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan ilmu atau teknologi yang berkembang pesat sekarang ini. Kegiatan ini menjadi masalah global karena dalam penerapannya masih saja mengalami gangguan atau masalah yang sering datang silih berganti, sehingga lama-kelamaan ini menjadi masalah global yang cukup serius. Yang keempat, hak asasi manusia atau human right. Jadi di sini setiap warga negara atau setiap masyarakat atau individu berhak menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika kita dengan seseorang tidak dapat
memberikan perilaku yang buruk, karena setiap individu berhak memiliki hak asasi manusia. Yang kelima, imigrasi, emigrasi, dan pengungsian atau immigration, emigration, and refugee. Imigrasi sendiri ialah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain dan menetap secara permanen. Sedangkan emigrasi, tindakan meninggalkan negaranya untuk pindah ke negara lain dan menetap secara permanen. Dan pengungsian merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok masyarakat atau individu berpindah tempat ke tempat yang lebih aman. Biasanya ini terjadi karena adanya suatu musibah atau bencana di daerah mereka. Yang keenam, kepemilikan bersama secara global atau the global commons. Ini biasanya terjadi seperti samudra yang biasanya orang tidak tahu bahwa samudra tersebut adalah milik atau mempunyai batas sendiri, sehingga batasan tersebut biasanya tidak diketahui dan malah menimbulkan sebuah masalah besar karena mereka menganggapnya samudra tersebut sebagai kepemilikan bersama secara global. Yang ketujuh yaitu lingkungan hidup dan sumber daya alam atau environmental and natural resource. Jadi di sini yang menjadi masalah global yaitu terkait dengan lingkungan hidup yang berdampak negatif kepada keberlangsungan sumber daya alam manusia. Dan lingkungan hidup dengan sumber daya alam memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedelapan yaitu persebaran kemakmuran teknologi, informasi, sumber daya, dan jalan masuk pasar atau distribution of wealth, technology, information, resource, access to market. Jadi di sini yang menjadi masalah global adalah tidak meratanya kemakmuran yang sudah disebutkan tadi di setiap daerah. Yang kesembilan, kelaparan dan bahan pangan atau hunger and food. Jadi di sini yang menjadi masalah global adalah jika suatu pengungsi atau masyarakat yang mendapatkan musibah pindah ke daerah lain atau ke negara lain, menjadikan masalah terhadap negara tersebut karena sumber daya alam atau bahan pangan menjadi sedikit bertambah atau malah menjadikan kebutuhan oleh masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah tersebut menjadi kelaparan atau kekurangan bahan pangan. Yang ke-10, perdamaian dan keamanan atau peace and security. Jadi di sini yang menjadi masalah global biasanya terjadi jika terdapat suatu negara dengan negara lain terjadi peperangan sehingga perdamaian dan keamanan menjadi masalah global yang cukup serius. Yang terakhir atau yang ke-11 yaitu prasangka dan discrimination atau prejudice and discrimination. Jadi di sini yang menjadi masalah global yaitu terdapat diskriminasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Biasanya hal tersebut terjadi karena mereka menolak adanya perbedaan di antara mereka. Dan terdapat prasangka-prasangka yang buruk terhadap mereka yang berbeda dari yang lainnya. Sehingga hal ini menjadi isu-isu global atau masalah global yang